Shalom Bapak Ibu, seluruh anggota BAMAK Kabupaten Gresik, teman-teman pengurus. Kami hari ini ada di rumah Bapak Nyoman sebagai penasehat dan yang kita tuakan untuk menggali sesuatu terkait dengan keberadaan BAMAK di Kabupaten Gresik. Supaya kami sebagai pengurus tentu tidak salah dalam hal kami melangkah, supaya kami bisa meneruskan apa-apa saja yang sudah diteruskan oleh hambanya. Kami lengkap dengan Pak Amos. Selamat sore. Dan ada Pak Ketua. Selamat sore. Pak Royke. Nah, sore hari ini kami ada di rumah Bapak Pak Nyoman. Salam. Salam. Baik, Pak, dari kami pengurus baru, Pak, tentu kami menyadari atas kekurangan-kekurangan kami butuh belajar dari Bapak sebagai yang kami tuakan, yang selama 2 periode ini menangani BAMAK. Kami mohon dikasih masukan-masukan kira-kira seperti apa, dari mana kami harus mulai dan bagaimana kami memulainya. Terima kasih, Pak. Pertama, kita harus melihat kisah para rasul, bagaimana jemaat mula-mula karena setia bersekutu, sehati jumlah mereka terus ditambahkan. Jadi ada kesatuan hati. Kesatuan hati ini di Gresik sudah ada dalam bentuk BAMAK. Jadi tidak ada penonjolan aras PGI, PGLI, Katolik maupun yang lain, PGPI. Sehingga dengan demikian, dengan adanya wadah ini sebenarnya ini merupakan satu kesatuan hati yang sudah bagus. Membentuk satu begini susah menyatukan, tapi kita sudah dipersatukan. Jangan ada di hati kita dalam organisasi di Gresik, kalau sudah keluar harus buat nama BAMAK. Jangan ada sekecil apapun hati kita, saya ingin menonjolkan PGI karena saya orang Protestan. Saya ingin menonjolkan PGPLI karena saya orang Injili. Jangan ada. Tiap kita menghadap keluar itu pakai nama BAMAK. Karena itu sudah kesepakatan kita bersama. Tentu menyatukan ini susah, tidak gampang. Jangan sudah satu dipecah. Karena ada hati ingin menonjolkan organisasi kita. Di hati kita jangan ada sedikit pun ingin menonjolkan aras kita. Jadi kita tiap keluar satu, sehingga dengan demikian orang tidak bingung. Agama lain, pemerintah tidak bingung. Kalau dia mau ketemu orang Kristen ya di BAMAK ini. Nah kalau suatu aras ingin menonjol, ya hamba Tuhan harus aktif di BAMAK sehingga dia yang menduduki jabatan. Nanti setelah menduduki jabatan, dia membuat nama bukan arasnya, tapi tetap buat nama BAMAK, satu kesatuan. Karena kita tahu bahwa di mana mereka bersatu, sehati, jumlah mereka ditambahkan. Saya melihat di sini setelah saya lama, saya di orang sekuler, yang pengusaha, seperti itu juga sebagai orang abtenar, karena memang saya kerja di BUMN, itu adalah perusahaan negara. Tapi saya mencoba hanya belajar Rasul Paulus. Rasul Paulus mau bekerja dan keliling kemana-mana, dia mau buat kerja di mana-mana. Saya hanya meniru cara Rasul Paulus. Pertama saya hanya belajar Alkitab dulu. Setelah saya belajar Alkitab, ada satu kepuasan dalam hati saya sehingga saya mau melayani Tuhan. Sehingga dengan demikian saya membuat gereja di Sidoarjo dan saya ditabiskan sebagai pendeta di Sidoarjo. Jadi kuncinya sebenarnya bukan apa yang kita miliki kepada yang sekarang, bukan. Kemauan kita aja dulu. Kemauan. Nanti Tuhan akan melengkapi kita. Amin. Bapak mau jadi ketua, nanti Tuhan lengkapi. Karena itu kemauan kita. Amin, semua nabi yang menonjol baik. Yesaya, Yeremia sama, Musa pun sama. Dia pertama tidak punya kemampuan, supaya dia bilang jangan aku Tuhan, yang lain aja. Tapi Tuhan bilang aku akan menyertai kamu dan aku akan melengkapi mulutmu, apa yang aku akan ucapkan. Sehingga dengan demikian saya melihat teman-teman ini sudah semangatnya sudah tinggi terus karena semangat ini. Tetap jangan pernah mau saya datang GKI, nanti datang ke sana BAMAK, ke Bupati BAMAK, sehingga Bupati tidak bingung. Kalau memang ada gereja yang mau dikasih sumbangan, misalnya gereja Pak Yonatan dapat, ya sudah lewat BAMAK diberikan Pak Yonatan nanti yang dikasih. Jadi jangan ada keinginan karena saya jadi pengurus PGLI, karena saya jadi pengurus,
Bapak kalau ada dana, Pak beri aja orang-orang Injili. Kalau sudah ada begitu, itu akan menimbulkan perpecahan. Saya yakin Tuhan juga akan senang dengan hal ini. Kan? Program ke depan menurut saya, makam itu penting karena kita pasti semua akan mati. Saya merasakan bagaimana kesulitan memakamkan kalau di Bali sekarang sudah mulai membakar. Susah cari makam. Karena itu mumpung di Gresik masih luas tanahnya, kita cari aja. Kita percaya, kita bergerak jalan itu Tuhan tunjukkan. Ada cara lah Tuhan, yakin. Minta ke Pemda kayak atau nanti ada orang kaya yang mau memberikan kita. Dulu saya pikir orang kaya di Kristen itu banyak. Katolik, GKI, IKJW, saya hitung kalau hanya 200 saja orang kaya ada. Waktu itu saya hitung kalau satu orang mau nyumbang 2 juta aja sudah 400 juta. Dapat tanah waktu itu. Dapat tanah 2 hektar. 1 hektar paling tidak di Cerbe. Waktu kita mulai berdiri, ternyata mana ada orang mau nyumbang 2 juta. Tapi kalau dia beli mobil 140 juta kok bisa? Karena memang tidak ada semangat. Saya pikir itu belum waktu Tuhan. Saya lihat, oh ini mungkin karena Tuhan. Mungkin di hati saya ada, atau teman-teman ingin menonjol mungkin. Karena saya jadi panitia, saya ingin dapat, atau sehingga belum terketuk hati mereka. Padahal saya yakin Pak, masing-masing orang 2 juta saya tidak miskin Pak. Kalau orang GKI itu kurang lebih mungkin 100 kakak, yang mampu nyumbang 2 juta tidak miskin Pak. Mobil aja 200 juta kok. Sepeda motor di rumah ada 3-4 sepeda motor. Saya aja punya 3-4 sepeda motor. Sehingga saya kasihkan pegawai, kamu pakai, saya taruh Surabaya 1 itu. Jadi cicil sepeda motor 5 juta tiap bulan bisa. Tapi kenapa beli makam waktu itu kalau kok ada yang mau nyumbang? Karena memang belum ada kesadaran hati, atau mungkin Tuhan belum berkenan. Mungkin belum waktu Tuhan. Tapi saya melihat itu potensi yang ada. Atau tiap perusahaan waktu itu saya hitung, Petro itu biasanya nyumbang banyak. Petro nyumbang masjid, nyumbang apa sih? Banyak sekali. Ini GKI Pak tahu, GKI di Subang. GKI itu separuh itu setengah hektar, hampir setengah hektar itu huruf, pakai dananya Petro. Sudah itu waktu bangun gereja, keren-keren itu semua dari Petro. Bulldozer berat dari Petro semua. Setengah hektar itu tinggi segini Pak dalamnya, dari jalan dulu. Itu banyak uangnya dulu. Tapi karena apa? Karena Petro tahu bahwa dia bilang begini. Dari waktu itu saya ketua panitianya. Jadi sebenarnya di sana banyak dana. Di perusahaan negara banyak dana yang harus salurkan, benar-benar gitu Pak. Sekolah-sekolah juga dapat sekian puluh juta. Nah kalau Petro saya pikir waktu itu nyumbang sekian juta, 100 juta aja. Semen sekian ratus juta, harapan saya ternyata tidak bisa juga, hanya nyumbang puluhan juta. Makanya ada dana sekarang hanya 100 juta ya Pak ya. Berapa Pak uangnya? Ya. Uang makam berapa? Uang makannya di Pak Daniel, belum nanti tanya Pak Daniel. 100 juta lah. Kurang lebih lah. Oke. Lebih sudah. 100 juta lebih sudah. Baik Om, mungkin pertanyaan saya kedua barangkali Om mohon masukannya. Ini kan pengurus baru sudah dilantik Om. Nah, ada nggak syarat Om, bagaimana kami harus memulai atau dari mana kami harus memulai? Terima kasih Om. Jadi kegiatannya saja ya. Jadi ikuti semua kegiatan dengan teman-teman Bambang Surabaya. Karena di Jawa Timur ini Bambang itu sudah merupakan satu kesatuan di pemerintahan, diakui. Ya. Diakui bahwa ini merupakan, tidak kita tidak pecah Pak. Kenapa di dalamnya Katolik masuk Pak. Bambang Jawa Timur Katolik masuk dalamnya. Sampai ke rumah sakit yang William Booth apa itu? William Booth. Apa yang punya gereja itu? William Booth itu Balai Keselamatan? Ya, Kepala Keselamatan. itu masuk di dalam Bambang. Jadi satu kesatuan hati di Jawa Timur itu pertama di Indonesia. Nah sekarang yang jadi kacau itu sudah di Indonesia pusat. Karena di pusat belum ada Bambang, begitu ada kesempatan. Jadi teman-teman lain-lain itu berusaha mencari peluang. Dia mendirikan Bambang Indonesia, saya Bambang Bamaknas. Bambang apa? Bambang Nasional. Nasional. Ya 2. Itu bukan dari bawah tubuh. Seharusnya kan begini. Semua gereja kumpul sesuai jumlah umatnya. Masing-masing membuat pemilihan siapa ketua Bambang. Bikin Bambang dari bawah seharusnya. Nah itu salah. Dari atas dibentuk, dia membentuk dirinya. Waktu Bambang Nasional muncul, orang yang membuat Bambang Nasional itu nginep di sini Pak.
Saya diajak duduk di sana, di nasional loh saya diajak. Akhirnya teman orang Bali yang duduk jadi sekretarisnya, Pak Putu dan Darabo dari Surabaya. Yang pindah Jakarta ini sekretaris. Ketuanya dari tentara itu tidur di sini di hotel saya. Waktu itu Mas, nah saya melihat satu hati dan tetap mengadakan komunikasi dengan Surabaya. Jadi kegiatan apa aja Surabaya ikut saja. Nah saya dulu aktif keluar ke dalam Jakarta. Terus yang langkah berikutnya usahakan mendapat kantor dari Pemda. Minta aja dan menghadap Pak Bupati, Pak saya kalau dapat ruangan saja bilang. Kalau dikasih satu rumah syukur, kalau ada ruangan cukup. Lebih enak lagi kalau satu rumah. Bagaimana Om dengan hubungan dengan pemerintah? Apa perlu Bamak Gresik ini lagi dilaporkan ke Kesbangpol atau seperti apa Om? Lo kan aku ngurus baru sih laporkan itu. Oh harus Om, tetap Ya, ya. sudah itu datang ke FKUB. FKB ya. Ada apa-apa jangan buat organisasi lain lagi lah antar umat itu. Kita main di FKUB aja. Karena FKUB itu kan sudah antar umat di sana. Di sana ada orang LDI, ada NU. Jangan berusaha membuat organisasi baru lagi. Malah bikin ribut gitu. Jadi kalau ada apa-apa antar umat itu kita ke FKUB. Sekarang lapor ke FKUB. Karena Bapak ketuanya jadi penasehat dari FKUB. Otomatis tuh jadi yang duduk dalam FKUB itu ada dua. Pak Henry sama Pak Irfan. Pak Irfan. Pak Henry, Pak Irfan. Sudah itu penasehatnya ketua Pak. Bukan nama Pak. Bukan nama saya, otomatis Pak Ketua. Surat organisasi Bapak yang baru diteken itu serahkan ke FKUB Pak datang. Sudah itu Bapak datang ke bagian humas. Biar di situ. Biar. Bagian humas ya. Iya. Agama itu loh Pak, bagian agama apa itu nama? Hah? Depak akan. Iya Depak. Bukan Depak. Yang di Humas di Pemda berarti. ya Humas di Pemda maksudnya tuh? di Pemda ada kabak yang bawa FKUB itu. Datang aja ke sana. Oh gitu ya. Dan saya kalau nggak sakit saya ingin datang, tapi kadang duduk ini nggak enak. Iya siap Om. Terus satu lagi Om, saya mau mungkin yang sangat penting Om, mungkin ada pesan Om bagi gereja-gereja yang ada di Kabupaten Gresik terkait dengan Bamak ini. Apa yang penting dilakukan oleh setiap gereja-gereja untuk satu rumah namanya Bamak Gresik ini Om? Saya kira ya, karena kita sudah punya wadah, sebaiknya teman-teman ini menghubungi mereka. Datang ke semua pendeta di Gresik, bilang ini sudah ada wadah di sini. Sudah itu betul diajak rapat, tapi kadang-kadang susah di rapat. Sebulan sekali itu susah mereka. Tapi sekarang kan tidak perlu Dengan rapat Zoom yang bulan mungkin bisa, sekali. Om. Ya, Zoom di mungkin Zoom banyak, ya. ya. Di Zoom. Ya. Ya di evaluasi aja berapa jumlahnya Pak. Terakhir banyak kok Pak, itu ada Wawan punya daftar ya, Wawan. Yang di kota sama di luar. Dan dulu kan di luar itu belum masuk Bamak Pak. Baru hanya yang masuk hanya Pak Yonatan sama Pak Haris. Iya, yang selatan dulu Sekarang sudah 60 di Lah ya, sekarang Di udah selatan banyak itu. mana. Yang data lengkap apa? Itu dan- Data lengkap. apa? Jumlah orangnya mungkin kota dan selatan hampir sama sudah. Hmm. Karena kota kan hanya Kota GKI 16 gereja. 16 Kota kota. 16 gereja, sedangkan di selatan hampir di 60. Iya. Saya hampir semua gereja dulu pernah saya kunjungi satu-satu ke depan. Ke depan ini berapa kali kan? 2 kali Om. Ya. Saya berusaha datang, melihat dengan pendeta. Oh ya, baik. Itu ke bawah. Kalau ke atas, keluar tetap ada komunikasi dengan yang lain. Bisa diundang kemana saja, ke Jombang, kemana Pak? Kita diundang Pak saja dulu. Jawa Tengah itu, Rawamangun. Ya Rawamangun. Diundang kemana usahakan ada yang datang satu. Kalau udah banyak satu aja. Ya. Asal ada wakil dari Gresik, sehingga Gresik ikut bicara. Diundang Surabaya, saya lihat kemarin udah datang. Satu aja, Pak. Tak usah banyak-banyak. Kalau belum dilantik ada waktu itu Ya. Yang mana? yang di Kediri. Oh, yang kita ke Jombang. Oke. Oh, Kediri ada juga. Iya baru-baru ini. Oh, orang Kediri ya? Iya, kita belum bilang. Baik, Kita kan terima dulu kasih, ngajak. Om. Pusda. Iya. Demikianlah sore hari ini perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Nyoman
selaku mantan pengurus Ketua Bamak Kabupaten Gresik. Ada banyak hal yang beliau sampaikan sore hari ini kepada kami, petua-petua dalam hal menjalankan kepengurusan Bamak di Kabupaten Gresik. Satu hal yang sangat menarik adalah pesan beliau kepada gereja-gereja supaya kita bersatu, bergandeng tangan untuk memajukan wadah ini, karena wadah Bamak ini adalah rumah kita bersama. Puji Tuhan, selamat sore semua. Tuhan berkati. Mungkin Om bisa dada-dada Om. Selamat sore, salam. Bersama kami juga ada Ibu. Ya, ada Pak Ketua ini. Salam. Ada Pak Bendahara. Belum? Ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.